Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Friska Sofia Wardani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, saya akan melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah. Selama ini saya mengidentifikasi sebuah kasus apakah termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Apabila suatu kasus tersebut benar melawan benar, itu akan masuk kepada dilema etika, dan apabila itu melanggar hukum, jelas benar atau salahnya, itu akan masuk pada bujukan moral, yaitu benar melawan salah. Sebelum mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, kemudian membuat keputusan, dan kemudian kami melakukan refleksi atas keputusan yang kami lakukan. Langkah yang saya lakukan untuk mengatasi kasus yang ada di sekolah saya antara lain adalah mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, masalah apa yang sebenarnya terjadi, identifikasi, kemudian membuat keputusan dan membuat alternatif solusi dari penyelesaian dari masalah tersebut. Oke. Hal yang paling efektif menurut saya dalam mengambil keputusan adalah kita harus menganalisis fakta-fakta apa yang terjadi. Jadi mengumpulkan fakta yang terjadi apabila itu dari dua belah pihak, jadi kita dapat mengambil keputusan yang paling tidak itu lebih baik dan menghindari kemungkinan yang mengakibatkan akibat yang tidak baik. Yang merupakan tantangan pada dilema etika itu adalah benar melawan benar, maka kita harus menunjukkan, menganalisis apa yang lebih penting, dan tentu saja kita harus mendahulukan antara hal yang sama-sama benar tadi. Kita harus bisa mendahulukan mana yang lebih penting dari yang sama-sama penting. Ya, kami dalam kasus tentu saja kami melihat seberapa urgennya masalah tersebut. Misalnya kasus itu harus diselesaikan pada saat itu juga, maka ya kami harus bertindak cepat bahwa segera mengumpulkan fakta-fakta, mengidentifikasi dan mencari jalan keluarnya pada saat itu juga. Tapi apabila kasus tersebut memerlukan banyak waktu, tentu saja kami ada jadwal untuk menyelesaikannya. Misalnya itu yang terjadi, kami melakukan negosiasi ataupun kami melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang terkait, kemudian mencari solusi bersama dan melihat perkembangannya bagaimana, kami kemudian menjadwalkan untuk pertemuan selanjutnya menyelesaikan masalah. Yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah rekan-rekan guru di SD saya, adalah orang-orang yang profesional, walaupun mereka mungkin mempunyai kepentingan yang berbeda, tetapi setelah saya pun sebelum mengambil keputusan selalu melakukan diskusi dan mencari pendapat dari teman-teman. Mereka selalu menerima dan menghormati apa yang menjadi keputusan pimpinan. Pengalaman yang saya dapatkan adalah kita harus bisa menganalisis, ya, peka terhadap kasus dan permasalahan yang terjadi di sekolah kita, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, melakukan diskusi dengan semua yang terlibat pada kasus tersebut, mencari solusi bersama, kemudian mengambil keputusan dan melakukan refleksi. Oke. Bukan moral itu kan jelas ada aturan yang mengikat, ada regulasi yang mengikat. Jadi dalam menentukan penyelesaiannya kita kembalikan pada aturan atau regulasi yang ada, jadi sedikit lebih mudah dibandingkan dengan dilema etika.
Sementara di 5 etika itu kita dihadapkan pada kasus, pada case yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sama-sama baik, kemudian kita diminta untuk memutuskan. Di 5 etika yang pernah saya hadapi itu, manakala ada TU yang sebetulnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kemudian pada saat yang bersamaan ada keluarganya yang sakit. Jadi itu karena dua-duanya itu butuh penanganan, butuh penyelesaian, sehingga ya kami tetap minta untuk yang urusan di dinas di Kementerian. Nah, salah satunya untuk saya itu yang saya jadikan patokan manakala saya mengambil keputusan itu, saya kembalikan pada diri saya sendiri, nyaman atau tidak dengan keputusan yang saya ambil. Misalkan kita publikasikan Pak Wahyu mengambil keputusan untuk masalah A. Nah, di situ nanti saya nyaman atau tidak, saya merasa enjoy atau tidak dengan headline ataupun berita tersebut. Kalau saya merasa nyaman, saya meyakini bahwa itu keputusan yang terbaik. Rujukan moral sudah jelas karena ada regulasi, ada aturan yang mengaturnya. Jadi kita kembalikan ke aturan. Apapun masalah, kalau sudah aturannya, ada aturannya, kita kembalikan ke aturan. Itu sudah pasti akan benar. Tetapi untuk yang di 5 etika, sekali lagi itu memang membutuhkan kejelian, membutuhkan ketelitian dalam memutuskan. Jadi sebelum memutuskan, mengambil keputusan, kita harus benar-benar berpikir matang-matang, berpikir matang. Kalau saya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, jadi kita ambil sekiranya itu kita nyaman, kita merasa nyaman, itu kita anggap keputusan yang paling baik, seperti itu. Tantangannya yang jelas pada rasa, perasaan itu sudah pasti, karena kita dihadapkan pada dua case, dua masalah yang sama-sama baik, sama-sama mengandung nilai kebajikan itu. Jadi tantangannya pada rasa. Di saat kita mau memutuskan A, memutuskan B, pasti ada rasa yang harus kita bahkan setelah mengambil keputusannya Pak masih terpikirkan. Tidak ada jadwal dipisah. Jadi di saat ada kasus, kita berupaya secepatnya untuk diselesaikan. Jadi tidak menunda-nunda, karena yang namanya pengambilan keputusan, meskipun itu harus melalui proses, melalui tahapan, tapi masalah harus cepat segera terselesaikan. Dari materi diberikan guru penggerak itu, jadi kita belajar, diajari bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan itu. Jadi yang mempengaruhi bukan orang, tapi materi yang didapat dalam berikan guru penggerak. Luar biasa sekali. Di saat kita mengetahui itu rujukan moral, kita kembalikan ke aturan atau regulasi yang ada itu. Kemudian jika kita menghadapi kasus yang berhubungan dengan dilema etika, nah kita harus jeli itu tadi, kita pikirkan, karena dilema etika itu dua masalah yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, tetapi kita mau tidak mau harus mengambil keputusan, ya kita sesuaikan dengan materi yang sudah disampaikan yang diajarkan kepada kami.